Oke guys, kembali lagi bersama Matt Gapi Channel ya. Jadi banyak teman-teman yang DM ke saya ya. Jadi nanya apa sih perbedaannya, ciri-cirinya. Kita bahas tentang King Koi ya. Mungkin sedikit aja teman-teman, yang saya mau edukasi di sini adalah supaya teman-teman di sini jadi smart buyer ya. Jadi kalau teman-teman banyak nemuin yang embel-embelnya genetik King Koi, ya balik lagi terlepas dari itu terserah teman-teman sih. Nah, cuman saya mau edukasi jadilah smart buyer gitu. Maksudnya di sini smart buyer apa? Jadi balik lagi kita bermain secara logika ya. Harga itu bawa rupa yang pertama. Terus kedua, kalau banyak yang ngomong King Koi, ya sebenarnya simpel sih teman-teman. Teman-teman harus lihat ada nggak kingnya gitu. Jangan bawa-bawa embel genetik King Koi gitu ya, terserah sih gitu. Jadi kalau balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, seraknya teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, yang ciri-ciri King Koi itu banyak ya dibahas gitu. Jadi kalau misalkan ini genetik King Koi, ya sebaiknya teman-teman harus sebelum membeli itu lihat apa bener ada nggak indukan yang King Koi-nya gitu ya. Jadi kalau saya sih gitu orangnya. Jadi saya harus lihat berdasarkan fakta. Misalkan ribbon ya, kita harus bilang ribbon. Lihat mana asal usulnya red ear, ya red ear mana gitu. Genetik red ear, ya balik lagi indukannya red ear nggak gitu ya. Karena memang di koi sendiri unik teman-teman. Anakan King Koi belum tentu bisa jadi king semua, karena yang saya alamin selama hampir 1 tahun saya main Gapi ini, ya walaupun udah 5 ya, saya udah keluar 5 King Koi, satu anakan itu satu generasi itu cuma satu teman-teman. Nah, saya di sini penasaran, pengen stabil nggak nih gitu, bisa stabil nggak gitu. Jadi itulah tugas yang saya akan jalankan. Jadi balik lagi buat teman-teman yang pengen genetik King Koi, ya lihat aja indukan kingnya ada nggak. Ya silahkan balik lagi teman-teman, kalau mau teman-teman percaya, ya silahkan ambil gitu, nggak juga yang nggak masalah. Nah, cuman balik lagi di sini saya mengajak teman-teman bermain secara logika. Harga itu bawa rupa. Kalau ibaratkan mobil, siapa yang nggak kenal mobil Lamborghini? Ya, mobil Lamborghini itu harganya miliaran. Sekarang mobilnya dijual dengan 200 juta, ada nggak kira-kira? Ada, tapi 1:sekian. Satu mungkin butuh uang, tapi sebutuh-butuhnya uang orang nggak akan jual harga miliaran itu dengan harga 200 juta. Misal harga mobilnya yang Aventador nih 11 miliar, paling jelek-jeleknya 5 miliar, nggak ada yang jual 200 juta. Balik lagi sama kayak King Koi itu dari pasarannya di atas 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang genetiknya 200.000, ya silahkan aja sih. Tapi ya saya cuma mau bilang, sayang, ngapain ngabisin waktu gitu, breeding, ngasih makan ya. Nanti saya akan buat satu sesi cara perhitungan cuan Gapi lah ibaratnya. Kalau main Gapi itu, karena banyak yang bilang wah Gapi mah gampang, ya coba aja besarin, coba anakin, bisa bertahan hidup nggak, belum penyakitnya ya, ada pin root, ada kuncup gitu ya, sisik nanas ya. Nah, cara treatmentnya seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke yang King Koi tadi ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, saya sih tidak menyalahkan gitu. Cuman balik lagi saya cuma mau bilang, jadilah smart buyer gitu. Karena kasihan teman-teman. King Koi misalkan genetiknya dijual harga 100.000 atau 200.000 lah gitu. Ya silakan aja. Tapi lihat aja hasilnya. Kita bicara fakta. Itu benar gak itu indukan King Koi dan generasinya udah keberapa? Ya, kalau saya di sini ya ada catatannya, ini F1-nya batch berapa, F2-nya, F3-nya gitu. Terus yang ngelahirin yang bisa jadi seperti apa? Terus apa bedanya anakan King Koi dengan genetik? Ya jelas beda teman-teman. Kalau anakan itu kansnya akan lebih besar. Ya, anakan King Koi ini
anakan misalkan 50 ekor, yang jadi king koi-nya satu, yang lainnya nggak jadi king koi. Tapi dari satu grade anakannya ya sama, pasti ada yang jadi. Kecuali misalkan kenapa yang dia bilang disebut genetik, sama kayak gini teman-teman, saya sih hanya mengajak bermain logika. Misalkan contoh, bapaknya bule, emaknya orang Indonesia, anaknya bisa jadi kayak gimana? Bisa jadi bule, bisa jadi muka orang sini gitu. Nah, balik lagi, kalau memang gennya kuat dari si bulenya, bisa jadi anaknya bule semua. Kalau kuat gen ibunya ya bisa jadi sini semua ataupun silang. Nah, balik lagi, kalau yang silang nanti cucunya bisa gimana? Bisa balik lagi ke nenek moyangnya, kasarnya sih begitu ya. Cuman balik lagi, yang saya alamin, kalau genetik ya memang kemungkinannya lebih kecil ketimbang anakannya king koi langsung. Kenapa? Jelas teman-teman, kalau genetik itu udah ke batch berapa, anakan ke berapa gitu. Jadi di sini perlu dibedakan genetik dan anakan. Walaupun terus terang teman-teman ya, saya harus ngomong jujur, itu tidak menjamin. Nah, terus gimana caranya pengen king koi bisa keluar? Ada juga caranya. Tapi caranya ya sesuai dengan pengalaman yang saya bisa bagikan ya. Kalau teman-teman lihat Facebook saya live yang kemarin itu, saya udah bagikan banyak gimana cara mejahinnya. Nah, contoh ini saya ada satu ya, ternyata jantannya itu jadi king koi ya. Nah, ini ya kita mau lihat ya. Nah, ini jantannya, ini king koi teman-teman. Sorry. Ya teman-teman, nah ini jantannya, ini tungguin aja ya, 1 bulan lagi dia akan keluar jenongnya. Nah, ini usianya 2,5 bulan. Jadi umur rata-rata keluar king koi itu di angka 2,5 bulan ya. Saya balikin kameranya bentar ya teman-teman. Jelas ini beda daripada teman-teman yang lain ya. Satu, loh, dia itu lebih condong ada apa namanya, loh, ada jenongnya ya. Dan kemudian di kepalanya retakannya itu beda. Nah, ini tunggu aja 1-2 bulan ke depan ya, ini bakal jadi king. Ini jantannya digagah banget nih, saya yakin gagah banget ini ya. Nah, beda jenongnya. Jadi kalau lihat dari kamera mungkin nggak akan terlihat secara seutuhnya, tapi kalau dari apa namanya, dari jarak dekat ini kelihatan banget ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan banget nih ya. Nah, terus perbedaannya nih, genetik king koi dan anakan. Jadi ada beberapa yang di sini yang anakan, ada juga yang gen ya. Nah, ada lagi yang pertanyaan ke saya itu, apa bedanya albino koi dengan king koi? Jelas teman-teman beda. Nah, ini saya punya nih, ini albino koi biasa ini. Ini dari SS koi ya tuh. Dia juga ada yang red ear. Jadi ini sengaja buat percontohan, kalau ada yang kesini main dia nanya, apa sih bedanya albino koi biasa dengan yang king koi? Teman-teman perhatikan, dia lebih cenderung lebih panjang ya kalau si ini, menurut pengalaman saya ya. Nah, ini badannya tuh kayak gini. Kalau king koi itu bawaannya udah gede-gede, badannya aja udah bongsor-bongsor. Bisa dilihat teman-teman perbedaannya. Yang satu panjang gitu. Jadi kalau panjang di sini belum tentu king koi. Ya kalau pengalaman saya beda teman-teman. Kalau king itu kelihatan gendut-gendut teman-teman. Ini ikan-ikan saya nih. Ya. Dia gendut. Ya. Jadi gendut-gendut tuh. Udah bawaannya aja basicnya dari apa, umur 2 bulan udah gendut gitu. Ya, udah gendut. Tuh. Jadi nanti mana kelihatan nah kayak ini. Ini anakan king koi nih. Tapi dia nggak jenong. Ya. Dia nggak jenong. Nah, ini nih. Tuh. Ya, dia nggak jenong. Nah, ini kemungkinan besarnya bisa karena saya kawinkan dengan jantannya seperti ini nih. Oh, ini udah king. Di dorsalnya king tuh. Ya. Walaupun dia nggak di kepala, red ear. Nah, kemungkinan besar kemungkinannya di situ teman-teman. Ya, jadi memang king koi ini serupa tapi tak sama. Ya. Jadi kalau yang udah biasa pegang mainan king jenis koi, dia pasti tahu teman-teman apa bedanya yang king dan yang enggak ya. Nah, ini juga ada beberapa bakalan kira-kira bakal jadi king atau enggaknya udah kelihatan teman-teman dari umur segini ya.
Nah, balik lagi teman-teman, saya cuma bisa bahas harga bawa rupa ya gitu. Jadi kalau ada yang jual 100-200 ya silakan teman-teman beli, tapi lihat aja hasilnya. Kalau saya pribadi saya tidak mau gitu. Bukan berarti saya mentang-mentang ada duit belinya berani mahal, bukan teman-teman. Nanti saya akan bahas di satu segmen ya. Jadi saya nanti akan bahas tentang cara perhitungan skema bisnisnya di Gapi ini ya. Nah, jadi ini sesuai dengan yang pengalaman saya ya. Teman-teman nanti boleh ambil positifnya ya, ambil positifnya, buang negatifnya gitu ya teman-teman. Jadi jadilah smart buyer supaya nggak gampang ketipu ya gitu. Karena kalau di sini saya juga bukan sebagai seller aja, tapi saya sebagai penghobi juga sebagai seller ya. Saya juga memberikan yang terbaik ya tentunya untuk pembeli-pembeli saya gitu. Nah, gimana caranya ya, kita jelas berikan ikan yang grade terbaik gitu. Nah, sekarang kalau misalkan anakan sama genetik tadi udah dijelasin ya. Nah, terus perbedaannya albino koi biasa sama yang genetik sama yang king koi beda teman-teman. Dari semuanya pasti terlihat beda ya gitu. Nah, nanti teman-teman boleh, kalau teman-teman terus channel ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share. Jangan lupa di subscribe and comment. Untuk sementara segini dulu teman-teman. Nanti akan ada satu sesi cara perhitungan tentang profit budidaya Gapi. Oke, sampai ketemu lagi.